Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, alhamdulillah saya bisa berbagi atau sharing sedikit tentang kearifan lokal atau local wisdom. Teman-teman sekalian, di Unsud itu memiliki visi, yaitu di dalam lulusannya itu terdapat unsur kearifan lokal ya. Jadi lulusan Unsud mau fakultas kesehatan ya, mau jadi nurse, mau jadi ahli gizi, mau jadi dokteran, maupun ahli geologi, itu semua harus memiliki kemampuan kearifan lokal ya, di mana kearifan lokal ini akan menjadi bekal bagi para ahli tadi untuk menjalankan tugasnya, baik itu sebagai dokter, perawat, sebagai ahli geologi, maupun sebagai terjun di dunia politik ya. Jadi semua kearifan lokal. Nah, lantas apa itu kearifan lokal? Atau biasa disebut local wisdom. Indonesia itu memiliki banyak provinsi, memiliki banyak kabupaten. Setiap kabupaten bisa jadi memiliki kearifan lokal 1, 2, 3, atau mungkin 5. Nah, kalau kita kalikan satu kabupaten memiliki 5 kali berapa kabupaten dalam satu provinsi saja sudah banyak ya. Apalagi nanti kita akan dikalikan lagi dari semua provinsi di Indonesia. Maka Indonesia sangat kaya tentang kearifan lokal ini. Jadi setiap daerah itu memiliki kearifan lokal yang menjadi penciri dari daerah tersebut. Nah, kita di Banyumas ini juga memiliki kearifan lokal. Kita coba akan lihat kearifan lokal apa yang ada di Banyumas. Ya, di sini ada sebuah video yang saya tonton dari YouTube, dari kanal pemerintah Kabupaten Banyumas kalau tidak salah ya. Ini ada Bupati Banyumas yaitu Ahmad Hussein yang sedang meresmikan desa Kejawar menjadi desa wisata. Nah, di dalam layar ini juga terlihat di sini ada alat komunikasi yang ini kearifan lokal ya, karena memang tidak memiliki unsur istilahnya berbau teknologi dari luar. Ini murni khasnya Banyumas. Mungkin di jalan lain ada yang hal seperti ini, tapi tidak memiliki karakter ini ya, ukirannya. Jadi setiap daerah punya ciri khas seperti ini sendiri. Nah, nanti ada lagi yang lain. Bupati Banyumas Ahmad yang berjarak sekitar 2 km nah, ini Kuda Lumping selatan ya, dari alun-alun Banyumas. Jawar merupakan salah satu desa Kuda Lumping tertua di Kabupaten ini Banyumas juga merupakan salah yang satu berjarak sekitar 2 km ke arah maaf. Desa Kejawar sebagai desa wisata di Kabupaten Banyumas yang dicanangkan oleh Bupati Banyumas Ahmad Hussein pada Ya, desa Kejawar yang ada di Kuda Lumping ini tertua di Kabupaten Banyumas yang berjarak sekitar 2 km memiliki ke arah selatan nilai-nilai dari yang alun-alun terkandung di Banyumas. dalamnya. Ini juga kita lihat pakaiannya Desa Kejawar dari pakaian merupakan pusat pemerintahan. Banyumas seperti Di desa ini. ini dahulu terdapat kantor Karesidenan Banyumas. Kepala seperti ini, kemudian bajunya biasa berwarna hitam. Setelah kantor Karesidenan Ada atau kantor pembantu seni tari juga ada. ke Purwokerto, Tari khas ya, memang seni tari beralih seperti fungsi ini di menjadi daerah setiap daerah SMK Negeri memiliki 1 Banyumas. seni tari, sampai saat tapi ini gaya tempatnya tariannya hanya itu mungkin sekitar juga akan SMK berbeda. Negeri 1 Banyumas Banyumas sendiri dan memiliki daerah sekitar terminal tari Banyumas orang yang tetap seperti ini ya, daerah seperti ada di video. Karesidenan. Desa Kejawar meliputi dusun Karangkucung, dusun Kalikunir, Nah, kemudian Kejawar Bulan, kita Wetan, dan simak Beji. lagi ya di Desa video. Kejawar yang memiliki struktur Ini alam masuk berupa area pakaian persawahan, adat ya. sungai, Nah, ada batik. kebun, dan Nah, pegunungan batik ini tampak juga begitu seperti itu. indah, Setiap selaras daerah dengan kearifan pasti lokal juga yang memiliki masih batik, terjaga tetapi hingga kini. batik tersebut masing-masing Salah punya satu wujud karakter, pelestarian punya kearifan lokal corak diantaranya yang adalah berbeda-beda. menjaga Nah, ini ada alat ekosistem minum adat, ya. seni, dan Mungkin budaya dari dalam sekian kehidupan sehari-hari banyak karena masyarakat sekarang ini Desa sudah Kejawar. kita jarang Ada menemukan kuliner ini. tradisional Ini juga merupakan kearifan dalam lokal tawon, ya, nasi yang tumpeng, ada kita pecel, lakukan pada zaman dulu yang sekarang sampai sudah permainan sulit kita tradisional temukan. zaman dahulu yang masih ditularkan kepada generasi hingga sekarang
dan Ya. tidak ketinggalan pakaian adat. Bahkan mungkin anak-anak kita Lokal sekarang berupa jarang. Nah, adat. ini juga Selain sebuah daerah kearifan Kota lokal Batam, yang Pitu, Lesung, sekarang Wayan, sulit dan untuk kita lain temukan. Ini namanya lesung. sebagainya. Lesung gitu ya. Nah, ini sebuah pagelaran seni juga ya. Di sini kita lihat bersama ada gambaran-gambaran. Nah, gambaran ini merupakan alat kesenian yang dimainkan oleh beberapa orang yang di situ biasanya pada saat pagelarannya nanti akan berbeda-beda ya, dalam dari misalnya ada pagelaran wayang dalam dari Banyumas dan dalam dari tempat lain, nanti cara lokasi ininya juga akan berbeda. Terutama misalnya pada saat punakawan itu nanti akan berbeda yang dia sampaikan. Oke, kita lanjut lagi saja di dalam video ini, selengkapnya nanti bisa silahkan download. Ya, baik. Alhamdulillah hari ini Bapak Bupati berkenan mencanangkan Desa Wisata, Desa Kejawar sebagai desa wisata. Hal ini sebagai wujud komitmen kami untuk mendukung dan menyokong adanya wisata di Banyumas Kota Lama. Berlaku di Banyumas. Yang kami angkat di sini adalah tidak heritage seperti Banyumas Kota Lama, tapi bahas lebih kembali mengenai apa itu tadi local wisdom. Ya, jadi local wisdom ini kalau kita baca dari kamus yang ada, terutama kamus bahasa Inggris, bahwa local wisdom terdiri dari dua kata. Wisdom adalah kearifan lokal, ya lokal itu sendiri. Kalau kita telaah lebih jauh, lokal itu berarti setempat yang memang berada di tempat tersebut, dan kearifan berarti artinya adalah kebijaksanaan. Jadi memang kenapa tadi saya bilang sebagai dokter yang bijaksana, sebagai perawat yang bijaksana, ahli geologi juga bijaksana. Loh, ahli biologi kok bijaksana? Bijaksana yang bagaimana? Nah, ketika kita menjadi ahli biologi yang bijaksana, maka tidak mungkin orang ahli geologi yang bijaksana ini akan merusak alam. Tuh, kebijaksanaannya di situ tuh. Ya. Sama halnya misalnya ketika kita menjadi perawat, seorang perawat yang arif, ya, seorang perawat yang profesional itu pasti harus memiliki kebijaksanaan. Nah, ini secara sederhananya begitu. Nah, apa itu sebetulnya, kita akan lihat lebih jauh apa itu local wisdom. Nah, di beberapa referensi kita akan melihat bersama bahwa local wisdom ini adalah gagasan-gagasan setempat lokal yang bersifat bijaksana, yang itu memiliki nilai-nilai baik yang diikuti atau ditanamkan oleh anggota masyarakat yang berada di tempat tersebut. Jadi memang sifatnya adalah lokal, baik ini bisa kabupaten maupun bagian dari kabupaten, karena terkadang satu kabupaten memiliki beberapa kearifan lokal. Nah, kalau kita baca lagi yang lain, ada yang mendefinisikan bahwa kearifan lokal adalah produk budaya masa lalu yang secara terus-menerus dijadikan sebagai pegangan hidup yang dipraktikkan setiap hari oleh masyarakat setempat. Yang terkadang ini menjadi tabiat. Misalnya ini ada sedekah bumi. Sedekah bumi ini ada yang mengatakan bahwa itu merupakan kearifan lokal yang ini dilakukan oleh orang masa lalu dan sampai generasi berikutnya. Kemudian ada ya juga yang mendefinisikan kearifan lokal dianut secara turun-menurun yang dipertahankan secara berkelanjutan oleh masyarakat tertentu di daerah tertentu. Nah, ini kalau sebetulnya sama ya antara penjelasan yang atas dan bawah. Intinya sama ini, bahwa kearifan lokal itu merupakan penciri dari daerah tertentu di mana orang-orangnya itu melakukan praktek kesehariannya berdasarkan budaya yang ada di situ. Ya.
Maka kita bisa menelaah lebih jauh bahwa praktek tersebut berarti berdasarkan apa itu namanya, nilai, aturan. Ya. Contoh misalnya kita akan lihat di sini ada adat Jawa, ya, yaitu pada saat prosesi pernikahan di Banyumas itu ada yang namanya begalan. Nah, ada nilai apa yang ada di begalan itu? Coba kita lihat, ini saya punya gambar nih. Nah, mana ya? Nah ini, ya, ini adalah begalan, ya, di mana ada satu orang yang membawa ini apa, alat-alat dapur, ya, alat dapur nih. Jadi ada unsur nilai yang ada di dalamnya, nilai kearifan lokal yang ada di dalamnya. Apa itu? Nah, ini ada padi, ada apa ini ya, semua serba tradisional ya. Jadi begalan itu ya memang tidak ada unsur aplikasi teknologi dari luar. Ini semua kan murni kita. Ceting, ini kendil, ya. Nah, apa nilai-nilai positifnya? Jadi memang kalau kita lihat kearifan lokal di Banyumas, selain ini ada yang namanya bawor, ya, bawor. Seperti ini kan, dia selalu terlihat tersenyum. Kalau kita karakternya begini kan, ya, dia menunduk. Nah, kemudian apa itu kalau sifat bawor itu? Dia mudah bergaul, sederhana orangnya, ya. Kemudian apa adanya, tidak ada yang istilahnya ditutup-tutupi, ya. Kalau orang Banyumas bilang cablaka, ya. Jadi memang nggak ada yang kemudian direka-reka, ya padanya secara natural. Nah, kemudian juga ada kesenian calung, ya, di Banyumas. Nah, kembali ke yang tadi, ya. Bahwa unsur kearifan lokal tadi memiliki nilai-nilai yang memang wujud dari penerapan kearifan lokal itu berupa nilai, berupa aturan yang kemudian ini dipakai oleh masyarakat setempat. Nah, ini kearifan lokal seperti ini mungkin sebagian masih melestarikan, mungkin sebagian juga sudah meninggalkan. Ya, sebetulnya ini dalam rangka nguri-uri, ya, kalau istilah Jawa itu nguri-uri, biar ini tidak hilang gitu, tidak hilang, karena banyak nilai positifnya yang terkandung di dalamnya. Ya. Begalan tadi seperti yang ada di gambar itu, banyak positifnya. Bagaimana seorang pria memikul peralatan dapur ini mengandung makna bahwa seorang pria bertanggung jawab menafkahi istrinya dengan sekian banyak peralatan dapur tersebut, dan lain sebagainya. Itu hanya contoh satu nilai saja. Nilai yang lain masih banyak yang terkandung di dalamnya. Nah, ada juga yang definisikan kearifan lokal itu adalah suatu budaya yang disiptakan oleh orang-orang atau oleh aktor-aktor setempat. Ya, jadi kalau kita lihat sejarah itu, kearifan lokal itu siapa yang membuat? Yaitu orang-orang kuno zaman dulu, orang-orang yang dituakan, orang-orang yang istilahnya sangat dihormati pada saat itu. Nah, tentunya setiap daerah punya orang-orang seperti itu. Nah, orang-orang ini biasanya berkumpul, ngobrol-ngobrol, kemudian mereka itu menciptakan sesuatu ini melalui internalisasi, melalui interpretasi, yang bisa jadi memang kalau orang tersebut memiliki agama tertentu, nanti akan dimasukkan itu unsur-unsur itu ke dalam yang diciptakan tadi. Nah, yang diciptakan tadi ini berupa
norma, berupa aturan yang kemudian ini akan diteruskan oleh generasi berikutnya setelah orang-orang yang dituakan tadi. Nah, ketika orang yang berikutnya itu menerapkan aturan orang-orang yang diciptakan tadi, maka itulah kearifan lokal. Ya, kalau yang salah satu di umat muslim ya pada saat dulu, entah ini masih ada atau tidak saat sekarang ya, itu kalau ada momen mau lebaran ya mereka akan saling mengirimkan makanan ya, terutama dari yang muda ke yang tua. Jadi yang tua itu biasanya panen sebelum lebaran. Ini merupakan kearifan lokal. Nah, kalau kita telah lebih jauh, maka kearifan lokal ini sangat banyak ciri-ciri positifnya. Ya, kalau kita menguri-uri tadi budaya zaman dulu, jadi sebetulnya harapannya adalah untuk membentengi dari budaya luar yang sifatnya destruktif, yang sifatnya merusak, agar seorang remaja sekarang, seorang ya tidak hanya remaja, dewasa apapun maupun lansia juga, itu kita jangan sampai terpengaruh oleh budaya yang sifatnya destruktif. Boleh kita menggunakan IG, boleh kita bermedia sosial, boleh juga kita aktif atau ingin viral dimanapun, tapi jangan lupa keaktifan kita di dunia maya itu jangan sampai meninggalkan kearifan lokal yang kita miliki. Meskipun anak-anak kita remaja suka K-pop, ya jangan sampai K-pop ini merusak mental remaja kita. Bukan berarti K-pop itu adalah hal negatif, tidak. K-pop itu boleh, dan yang terpenting itu yang dikhawatirkan adalah ketika remaja kita itu ikut-ikutan tanpa dia menyeleksi. Misalnya dia senang bermain K-pop, tapi juga akhirnya kemudian suka dengan gaya pakainya. Nah, ini yang khawatir. Gaya gerakannya silakan, tetapi gaya berpakaiannya itu yang kemudian jangan sampai merusak ke penciri kita. Ya, jadi sifatnya menyeleksi. Nah, kalau kita buka lebih banyak lagi mengenai kearifan lokal, itu ada banyak tipenya ya. Setiap daerah itu punya makanan khas sendiri. Cara pembuatannya juga sama, mungkin punya keunikan sendiri, punya karakter sendiri. Produksinya, dari perumahannya, dari pakaiannya, apalagi ya, ada pakaian adat, itu kan beda-beda. Dari manusianya juga. Perumahan kita juga akan melihat rumah yang orang Padang sama orang Jawa kan. Jawa itu ada namanya rumah joglo. Di Padang ya mana mungkin ada, kalau bukan orang Jawa, atau misalnya orang Padang yang suka pakai perumahan Jawa. Jadi khasnya joglo itu ada di orang Jawa. Itu unsur dari rumah. Makanan juga sama. Kita Banyumas suka mendoan ya, di Jogja gudegnya, di tempat lain apa makanan apa dan lain sebagainya. Nah, seperti tadi sempat saya singgung bahwa kearifan lokal ini diwujudkan dalam apa? Dalam nilai, dalam aturan, dalam adat istiadat yang itu dilakukan oleh masyarakat tertentu di daerah tertentu. Jadi memang wujudnya seperti itu ya. Jadi kalau kita akan bicara kearifan lokal, nanti apa sih bentuknya, wujudnya seperti apa yang bisa kita lihat, yaitu dari aturan-aturannya, dari adat istiadatnya, bahkan dari kepercayaannya. Nah ini yang perlu kita gali ya nanti ke depannya, apakah ada aturan-aturan, ada adat istiadat yang berlaku di masyarakat tertentu, yang nanti ini kita akan explore di
tugas pada saat field trip ya, pertemuan ke-5 atau 6 itu. Jadi kita akan mengeksplor itu dulu. Tentukan wilayahnya, tentukan tempatnya, kita eksplorasi itu. Mulai kita fotoin, kita datangin kepala desanya, kita datangin tokoh masyarakatnya, kita wawancari tokoh budayanya, tokoh agamanya, tokoh kuncinya atau key person, siapa yang ada di situ yang memahami budaya atau aturan atau adat setempat. Ini yang nantinya akan kita pakai untuk mengembangkan keilmuan kita ya, keilmuan untuk kesehatan, untuk pelestarian sumber daya alam. Bahkan ini ternyata kearifan lokal dipakai juga untuk berpolitik. Nah, bayangkan kalau kemudian para politik praktis ya yang ada di Indonesia itu berkearifan lokal, mungkin tidak ada lagi yang namanya korupsi, tidak ada lagi yang mungkin yang namanya perilaku-perilaku yang melanggar norma, karena sejatinya seorang yang memiliki kearifan lokal dia akan takut dengan pelanggaran norma, karena norma itu adalah wujud dari kearifan lokal. Ya, seperti tadi saya bilang ya, Indonesia memiliki kaya sekali kearifan lokal. Ya. Jadi nanti proyeknya adalah setelah kita tahu, setelah kita punya data kearifan lokal, kita akan susun itu untuk menyusun strategi program yang akan kita kembangkan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan mereka. Nah, ini contoh-contoh kearifan lokal yang ada di Indonesia, mulai dari Bali, mulai dari Papua, Sunda, Jawa Tengah, Lombok, Kalimantan. Ya, kalau di Sunda itu ada namanya Karuhun, Newung, Jawa Tengah ada Mertipelik. Nah, ini nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ada lagi yang lain, Nyabuk Gunung. Ya, jadi Nyabuk Gunung itu menanami menanami daerah pertanian atau yang di sekitar bukit atau lereng itu, gunung itu yang kalau itu tidak ditanami pohon itu khawatirnya akan terjadi longsor pada saat hujan. Maka ketika itu ditanami pohon di daerah-daerah rawan longsor, itu merupakan realisasi dari kearifan lokal, yaitu Nyabuk Gunung. Nah, ada lagi yang lain, Bengkulu seperti ini, Dayak, Kalimantan beda-beda. Setiap daerah beda-beda ya. Ya, nanti silakan bisa eksplorasi mulai di Google, mulai di YouTube. Banyak sekali kita, kalau kita ingin belajar banyak mengenai kearifan lokal, maka banyak yang kita dapatkan di setiap daerah. Jadi contoh, ada hutan larangan adat di Riau, di mana pada hutan ini masyarakatnya dilarang menebang. Ya. Mereka menetapkan aturan, norma yang melibatkan pemangku adat di situ, sehingga tidak boleh ada lagi yang namanya penebangan liar, tidak boleh ada perburuan liar di sini. Maka disebut hutan larangan adat. Ya, jadi ini yang tadi sempat saya buka ya, di Banyumas ini memiliki kearifan lokalnya. Ada calung, ada makanannya, ada karakternya, ini karakter power ya. Di situ kita melihat mengenakan pakaian seperti ini. Ya, ini adalah sebuah kearifan lokal, yaitu begalan pada saat prosesi pernikahan. Ya, itu salah satu atau beberapa kearifan lokal yang ada di Banyumas. Ini kalau kita hitung ada, ini saja ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 kearifan lokal. Nah, mungkin nanti akan ada lagi yang saya sendiri belum mengeksplor ya, seperti dari sisi tarian tadi kan saya tidak
selalu lebih banyak. Kesemua itu adalah kearifan lokal yang nantinya akan bisa kita pakai untuk strategi promosi kesehatan, edukasi, dan lain sebagainya. Saya rasa demikian yang bisa saya sharingkan. Sekali lagi silakan kita pelajari lebih banyak. Teman-teman sekalian bisa membuka di Google maupun di YouTube untuk menyimak kearifan lokal yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.